Usai menjalani proses hukum yang berlarut-larut atas dugaan kasus penggelapan aset milik Rizky Febian, Teddy Pardiana, suami mendiang Lina Jubaida, akhirnya resmi ditahan di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 26 Januari 2023 kemarin. Diketahui, hakim telah menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan penjara terhadap Teddy. Akan tetapi, meskipun vonis majelis hakim tersebut lebih ringan 9 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum, ayah 1 orang anak itu mengaku tetap mengajukan banding atas penahanan tersebut di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Lantaran ia merasa masih memiliki tanggungan terhadap Bintang, anak dari pernikahannya dengan mendiang Lina Jubaida. Hal itu pun kembali dipertegas oleh Wati Trisnawati, kuasa hukum Teddy. Lantas, akankah upaya banding tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim? Dan seperti apakah proses penahanan Teddy Pardiana? Jadi terkait proses penahanan itu dilaksanakan hari ini. Itu merupakan perintah dari isi amar putusan Pengadilan Negeri Bandung yang mana memerintahkan kepada Pak Teddy untuk dilaksanakan penahanan di Rutan Kebonwaru. Jadi tadi pagi saya dampingi masuk ke Kebonwaru kurang lebih siang. Iya, memang betul kami mengajukan banding kemarin di PN Bandung, sudah terdaftar. Nanti kurang lebih 1 mingguan ya kami akan mengajukan memori banding yang mana ada keberatan-keberatan yang akan kami ajukan terkait isi dari pertimbangan hakim. Yang salah satunya yaitu di fakta persidangan seolah-olah Pak Teddy itu adalah menikah siri dengan almarhum. Tapi faktanya kan mereka itu nikah secara resmi terdaftar di KUA. Yang kedua, bahwa objek mobil adalah aset bersama yang diperoleh antara almarhum dengan Sule, gitu kan. Itu faktanya kan diperoleh ketika Teddy menikah dengan almarhum secara sah. Ya, itu ada beberapa ya yang fakta persidangan tidak sesuai dengan yang pada proses persidangan yang sebenarnya. Ya, itu kalau itu mengutip dari penyelidikan sebelumnya, jadi nggak pernah dilampirkan lagi. Yang file yang emang ada juga ada beberapa file ya buat dia. Yang waktu di BAP nggak tampil di sini, gitu. Yang waktu di BAP kok ada yang hilang gitu. Pas dengar kawin siri, padahal legalitas sudah jelas semua, ada suratnya, terus itu sah ya. Dari kepemilikan juga secara yuridis atau secara hukumnya itu udah jelas juga atas nama istri. Makanya ini saya lihat dari mana gitu make decision-nya, keputusannya gitu. Cuman dibilangnya kalau emang punya Rizky Febian, kenapa secara fisik juga itu udah ada di almarhumah dari dulu gitu. Terus secara hukum juga kemarin saya lihat suratnya atas nama istri gitu. Jadi ya emang masih bingung sebetulnya. Keputusannya yang dari awal sampai akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya melihat sih ada kesedihan dari raut wajah Pak Teddy. Kenapa bagaimanapun juga kan dia masih ada tanggungan ya, seorang anak yang masih kecil usia 3 tahun yang ketergantungan kepada bapaknya, yang mana kan anak itu kan sudah tidak mempunyai ibu kandung ya, ditinggalkan dari umur 1 bulan. Nah, kemarin pun pada saat setelah pembacaan putusan, jadi anak itu, Dede Bintang mengajak kepada Pak Teddy untuk ziarah kepada makam almarhum gitu kan. Itu saya lihat inisiatif dari diri sendiri ya. Anak tersebut udah bisa merasakan istilahnya kehilangan sosok ibu. Apalagi dengan kejadian sekarang Pak Teddy dilakukan penahanan yang mungkin menjadi beban tersendiri kepada Pak Teddy karena Bintang itu ketergantungan kepada Pak Teddy. Nah, ini hati nuraninya di mana gitu. Padahal yang didakwaan cuman mobil aja. Mobil juga kemarin dari lawyer saya Pak Ali udah ya ibaratnya kan coba tanyain mobilnya kalau diganti lagi gimana. Ya kecewa pasti ada ya, namanya manusiawi. Tahu sendiri ya kemarin kasus Doni Salmanan hampir miliaran, kena itunya cuma 7 bulan. Gitu. Nah sekarang satu tahun 3 bulan, sedangkan dari proses sebelum itu udah panjang, udah 3 tahun malah susah bergerak gitu buat kerja, buat udah harus Senin Kemis wajib lapor. Jadi udah lelah lah kalau kesana. Tambahan sih cukup ya,
Ya semoga nanti proses di pengadilan tinggi lebih berjalan lancar dan hakim atau majelis hakim pengadilan tinggi dapat memutus secara adil. Apa ya, kalau 1 tahun 3 bulan buat saya sih nggak bakalan nggak bakalan terasa juga kalau kita terus bisa berpositif thinking gitu aja sih. Tapi kalau kita bikin berat ya bakal berat gitu. Kayak kita pilih sedih mau bahagia, apa yang dipilih bakal itu yang dirasain gitu aja. Kalau sekarang yang beratnya sih yang si kecil aja, nggak mikirin yang lain-lain. Kalau masih penjara dunia nggak ada ditakutin saya sih. Setelah resmi menjadi seorang tahanan, tak dapat dipungkiri jika beban tanggung jawab Teddy Pardiana terhadap Bintang putrinya kini menjadi lebih berat. Bagaimana tidak, usai kepergian istrinya Lina Jubaidah, selama ini Teddy Pardiana diketahui merawat dan membesarkan Bintang seorang diri. Tentu saat ini Teddy menjadi kelimpungan terhadap nasib putrinya, lantaran selama 1 tahun 3 bulan ke depan dirinya berada di balik jeruji besi. Namun, Wati Trisnawati, kuasa hukum Teddy, membeberkan jika Bintang akan dirawat oleh kerabat yang telah dipercaya. Lantas, siapakah yang akan mengasuh Bintang selama Teddy berada di dalam penjara? Dan bagaimanakah nasib Bintang ke depannya? Ya dengar itu ketemunya pun baru beberapa tahun yang lalu gitu kan. Karena ada kedekatan dalam arti yang selama ini memberikan support kepada Pak Teddy, yaitu Bu Haji dan Pak Haji. Nah itu masih dipikirkan yang terbaik lah buat si kecil juga. Nanti saya minta izin lagi lah. Siapa yang emang yang nggak keberatan gitu, kalau emang terpait harus dihadapi, harus ibaratnya orang Sunda itu amit-mipit tosa sadu lah, harus bilang dulu apakah ketitipan misalkan atau mau ngerawat Dede Bintang yang benar-benar sayang banget, yang tulus, terus beliaunya misalkan nggak keberatan, ya saya pasti hitam di atas putih harus ada limit komitmennya gitu. Dia hidup ya alhamdulillah ya, banyak yang sayang lah. Ya dititipin ke yang lebih care ke si Dede sih. Yang jelasnya jangan sampai salah nitip gitu aja. Ya mudah-mudahan si Dede Bintang kalaupun ada yang terpait tetaplah ibaratnya Dede juga dapat yang lebih sayang lagi gitu aja sih. Saat ini ya tumbuh ceria terus lah, nggak sedih gitu. Makanya ya kehibur kalau dekat si Dede, nggak terlalu banyak pikiran yang berat lagi gitu. Ya buat saat ini si Dede yang jadi penyemangat lah. Gimana ya, memang tiap hari juga menghabiskan waktu sama si kecil. Cuman ya saya harus prepare yang terbaiknya lah buat si Dede gitu. Ya sempat kaget juga, sekarang ibunya udah meninggal, sekarang bapaknya mau dipenjarakan. Nah ini hati nuraninya di mana gitu. Kalau boleh ini sih nanti tetap ya sobul adabnya atau etika kita mipit dulu sama Bu Hajahnya, atau yang emang dari kecil sampai seumur gini masih support Dede Bintang.